revolusi? Revolusi adalah perubahan yang cepat dan mendasar. Sistem atau tatanan yang lama diruntuhkan dan sistem atau tatanan yang baru dibangun. Pada video berikut, kami akan sajikan 3 revolusi besar di Eropa yang membawa kemajuan, baik bagi Eropa sendiri maupun bagi dunia. Bagaimana ketiga revolusi ini bisa saling berhubungan satu sama lain? Yang pertama adalah revolusi ekonomi. Dalam pengertian sederhana, ekonomi adalah cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara ini berubah seiring perkembangan zaman, mulai dari cara yang paling primitif seperti berburu menggunakan panah atau tombak, kemudian berkembang gunakan bajak untuk menggempurkan lahan, berkembang lagi menggunakan mesin untuk produksi, sampai dengan cara yang paling modern, tinggal pencet tombol, lantas robot-robot yang bekerja untuk penuhi kebutuhan manusia. Sebelum abad ke-18, corak produksi yang dominan di Eropa adalah pertanian feodal. Alat-alat produksi yang digunakan masih sederhana, seperti bajak, arit, garpu jerami, dan lain sebagainya. Tanah masih dikuasai oleh para bangsawan. Setiap petani yang bekerja di atas lahan mereka dikenai pajak dan upeti. Petani dan bangsawan adalah dua lapisan masyarakat yang paling dominan. Namun, sejak abad ke-14 mulai banyak bermunculan lapisan sosial baru yang bukan petani dan juga bukan bangsawan. Banyak pengrajin yang bekerja secara mandiri dan mulai membangun industri dalam skala kecil dan sederhana. Bentuk industri pada fase awal antara lain tenun, kerajinan dari berbagai jenis logam, ukiran kayu, dan sebagainya. Terdapat juga orang-orang yang mencari kehidupan dari berdagang. Awalnya mereka menyekutukan kekuatan di dalam apa yang dinamakan gilda. Pengaturan perdagangan dan produksi melalui gilda-gilda ini membuat mereka dapat memonopoli perdagangan di setiap kota dengan perlindungan dari kerajaan. Penemuan kompas, mesiu, dan navigasi mendorong terjadinya imperialisme kuno, yang salah satunya adalah perluasan pasar ke tanah koloni atau jajahan. Cara produksi lewat gilda tak lagi mampu memenuhi permintaan pasar. Gilda-gilda pun runtuh. Cara produksi manufaktur menggantikannya. Dengan sistem manufaktur yang bercirikan pembagian kerja ini, kemampuan produksi pun meningkat. Para pekerja dan alat kerjanya berjejer dalam satu rangkaian produksi, dari bahan mentah sampai produk jadi yang siap dipasarkan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong produksi menjadi lebih cepat, lebih massal, dan lebih luas. Dengan terjadinya revolusi industri, maka alat-alat kerja yang lama ditinggalkan. Semua beralih menggunakan mesin. Cara produksi manusia pun berubah. Penemuan mesin uap, mekanisasi produksi, manufaktur, pengolahan baja, dan industri kimia telah mengubah wajah dunia. Transisi dari kerja manual menjadi kerja mesin telah melipat gandakan hasil produksi dalam skala besar. Semakin luas produksi, maka semakin luas pasar. Dan sebaliknya, semakin luas pasar, maka semakin luas pula industrialisasi.
Revolusi industri pertama kali berkembang di Inggris, kemudian menyebar ke daratan Eropa, dan selanjutnya ke seluruh dunia. Terjadinya revolusi industri ini tidak lepas dari revolusi pemikiran atau filsafat. Revolusi pemikiran ini berakar dari abad pencerahan yang dimulai tahun 1400-an. Abad pencerahan ini jadi penanda keluarnya Eropa dari zaman kegelapan intelektual di abad pertengahan untuk masuk ke zaman modern. Rasionalisme dan humanisme mulai menguasai cara berpikir orang Eropa. Bapak filsafat modern René Descartes menyatakan bahwa dasar dari filsafat adalah akal. Sementara kaum skolastik saat itu meyakini bahwa dasar dari filsafat adalah iman keagamaan. Perkembangan lebih lanjut dari filsafat rasionalisme menyatakan bahwa kebenaran harus didapatkan dan ditentukan oleh pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi semata atau empiris, ataupun dari dogma agama. Dengan demikian, orang mulai mencari tahu tentang fenomena-fenomena alam yang belum terjelaskan, seperti pergantian siang dan malam, gerhana bulan dan matahari, hukum gravitasi, dan lain-lain. Sementara humanisme pencerahan memberi kesempatan pada semua orang untuk mengembangkan kemampuan berbicara, membaca, dan menulis, sehingga mampu menyampaikan pemikiran mereka secara jelas. Tekanan humanisme pencerahan lebih diarahkan pada penguasaan tata bahasa, retorika, sejarah, puisi, dan filsafat moral. Perbedaan mendasar antara filsafat abad pertengahan dan filsafat modern adalah letak otoritas politik dan ilmu pengetahuan. Filsafat abad pertengahan meletakkan otoritas tersebut pada gereja dan dogma-dogmanya. Sementara filsafat modern meletakkan otoritas tersebut pada kemampuan akal manusia sendiri. Pada masa pencerahan ini lahir pemikir-pemikir besar di berbagai bidang, mulai dari pemikir politik seperti Niccolò Machiavelli dan Jean-Jacques Rousseau, filsuf ilmu pengetahuan seperti René Descartes, sampai ilmu alam seperti Galileo Galilei, Isaac Newton, serta Johannes Kepler. Tentu masih banyak lagi nama-nama besar yang bisa disebutkan. Penggunaan kertas dan alat cetak membuat perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan menjadi lebih luas. Maklum, sebelumnya orang Eropa masih menggunakan kain dan kulit hewan sebagai media tulis yang jumlahnya terbatas. Zaman pencerahan mencapai puncaknya di abad ke-18 atau sekitar tahun 1700-an. Sebelum masuk ke abad 19, telah banyak penemuan-penemuan penting dihasilkan di berbagai bidang. Salah satu yang terpenting adalah penemuan mesin uap yang telah mengkatalisasi revolusi industri seperti yang disebutkan tadi di atas. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan di bidang ekonomi dan filsafat ini berkontribusi pada revolusi di bidang politik. Seiring meluasnya industri, lapisan sosial baru seperti pebisnis serta profesi-profesi ilmuwan, dokter, filsuf, dan lain-lain terus bertambah. Jumlahnya semakin besar. Perpindahan penduduk
semakin meningkat. Sementara kekuasaan politik masih ada di tangan raja. Contoh paling jelas dari perubahan politik ini ditunjukkan dalam Revolusi Prancis. Kekuasaan raja bersifat mutlak sampai Raja Louis ke-14 menyebutkan negara adalah saya dalam pidatonya di hadapan parlemen tahun 1655. Keluarga raja, bangsawan, dan pejabat agama yang tingkat atas hidup penuh kemewahan, sementara rakyat jelata dan lapisan sosial baru seperti pebisnis dan profesional diwajibkan untuk terus membiayai gaya hidup mewah mereka lewat pajak. Saat negara mengalami krisis keuangan akibat perang, pajak terhadap rakyat justru dinaikkan, dan para bangsawan itu tidak sedikit pun mengurangi gaya hidup mewahnya. Beberapa menteri yang coba mengubah aturan dengan memungut pajak tanah dari para bangsawan justru dipecat oleh raja. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan dari golongan pebisnis dan profesi-profesi dari golongan terpelajar yang secara ekonomi memang lebih kaya dibandingkan rakyat kebanyakan. Mereka kemudian mengajak rakyat jelata untuk melakukan pemberontakan terhadap raja. Slogan yang diangkat adalah kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Saat itu ada majelis negara, Estate General, semacam parlemen, tetapi hanya punya wewenang konsultatif. Majelis ini beranggotakan 3 unsur, yaitu agamawan tingkat atas seperti uskup dan kardinal yang disebut First Estate atau kelas satunya, bangsawan atau Second Estate atau kelas 2-nya, dan perwakilan dari sisa golongan masyarakat lain atau Third Estate atau kelas 3-nya. Pemberontakan meletus di bulan Juli tahun 1789. Penjara Bastille sebagai simbol kekuasaan raja diserbu. Senjata dan amunisi semakin banyak dikuasai oleh rakyat biasa. Pasukan bayaran dari luar negeri berhasil mereka kalahkan. Singkat cerita, kekuasaan raja, bangsawan, dan ulama tingkat atas yang kaya raya dilucuti oleh rakyat. Estates General dibubarkan, digantikan oleh Majelis Konstituante pada tahun 1789 yang kemudian berubah lagi menjadi Majelis Legislatif pada tahun 1792. Pada tahun yang sama, negara berbentuk republik pertama di dunia dideklarasikan. Republik berasal dari bahasa Latin, res dan publica, yang secara longgar dapat diartikan sebagai urusan publik atau umum. Lawan dari bentuk republik adalah monarki. Revolusi Prancis membawa dampak ke seluruh Eropa. Kesamaan di depan hukum atau equality before the law dan hak pilih universal yang disuarakan oleh Maximilien Robespierre di kemudian hari diterima sebagai prinsip bernegara di seluruh dunia. Meski demikian, persamaan yang dituntut dalam Revolusi Prancis pada kenyataannya hanya dimanfaatkan oleh kalangan atas dari the Third Estate, yaitu para pebisnis, ilmuwan, dokter, dan lain-lain yang tergolong kaya atau kaum borjuis. Setelah berhasil merebut kekuasaan politik, kalangan rakyat jelata kembali tersingkir dari kekuasaan, meskipun tetap mendapatkan kebebasan
gagasannya. Oleh karena itu, revolusi Prancis sering juga disebut sebagai revolusi borjuis. Demikian teman-teman, sajian kami tentang revolusi Eropa yang mengubah wajah Eropa dari feodalisme dan kemudian mengubah wajah dunia menjadi kapitalisme. Revolusi yang menyapu seluruh daratan Eropa berikutnya terjadi di tahun 1848. Ini akan kita bahas di video yang akan datang ya.